Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imran Saputra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. NIM 2051506001110004. Oke, jadi pada video kali ini sesuai judulnya, saya akan menjelaskan terkait pengimplementasian dari algoritma a priori menggunakan Python. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu, seperti yang pertama database yang akan kita gunakan dalam pengimplementasian kali ini. Kemudian kita tidak lupa pula menyiapkan IDE-nya ya, IDE yang bisa menjalankan program Python-nya. Misalkan seperti PyCharm, Visual Code Studio ataupun sebagainya. Namun di sini saya menggunakan Google Colabs ya untuk pengimplementasian kali ini. Oke, langsung aja mungkin ya, tanpa perlu basa-basi lagi. Untuk database yang tadi sudah disiapkan, bisa kita upload terlebih dahulu di Google Colabs-nya. Nah, ini adalah pilihan atau fitur untuk mengupload datanya. Kemudian kita pilih dan kita upload. Karena di sini kebetulan saya sudah mengupload datanya, jadi langsung saja ya. Dan di sini saya juga sudah membuat programnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan ulang bagaimana pengimplementasian dari program algoritma a priori ini. Oke. Langsung yang pertama untuk programnya itu kita harus mengimport terlebih dahulu untuk library-nya. Nah, di sini yang kita import adalah library untuk pandas, kemudian library untuk a priori dan association rules. Nah, untuk library pandas di sini nanti fungsinya itu adalah untuk membaca file dari database atau data yang kita masukkan di sini. Oke, kita jalankan terlebih dahulu di sini untuk library-nya kita jalankan. Kemudian setelah dijalankan kita membuat lagi program untuk membaca file. Nah, di sini untuk variabelnya itu adalah df. Oke. Kemudian dari variabel df ini kita masukkan program pandas tadi untuk membaca, yaitu pd.read excel. Kemudian kita masukkan nama dari file database-nya, yaitu onlineretail.xlsx ya. Jadi ini adalah file atau database dengan format Excel ya. Kemudian kita tampilkan untuk programnya, itu kita tampilkan headnya saja, dikit saja kita tampilkan ya, karena di sini untuk database-nya sebenarnya ada banyak banget ya kalau mau ditampilkan semuanya. Di sini sekitar 541.910 data. Jadi di sini kita tampilkan data untuk konfirmasi apakah data yang kita masukkan ini bisa dibaca atau tidak. Oke, kemudian setelah berhasil dieksekusi menampilkan output seperti ini yang ditampilkan, kita lanjutkan untuk membuat program untuk pembersihan data. Nah, untuk pembersihan data di sini fungsinya itu adalah untuk menyamaratakan format dari datanya agar ketika pengimplementasiannya itu lebih mudah seperti itu ya. Nah, di sini yang akan kita bersihkan datanya itu ada pada description dan juga invoice. Karena tadi setelah dilakukan pengecekan untuk data description itu ternyata terdapat data yang masih kosong, dan kemudian untuk invoice terdapat format data yang berbeda seperti ini, misalkan untuk invoice no ya. Nah, untuk invoice no misalkan seperti ini nih, terdapat data yang memiliki variabel string C. Nah, variabel string C ini maksudnya adalah transaksi yang menggunakan kredit. Jadi kita akan hapus untuk data yang menggunakan transaksi kredit. Jadi kita menggunakan transaksi yang bernilai integer aja semuanya biar lebih gampang. Kemudian di sini kita lakukan pengelompokan, yaitu menggunakan frequency France ya. Negaranya Prancis. Kenapa Prancis? Di sini kita gunakan karena setelah dicek tadi untuk negara Prancis ini ternyata negara yang paling sedikit melakukan transaksi. Dan kenapa saya memilih Prancis? Karena agar proses eksekusinya itu lebih cepat ya, karena dan tidak memakan waktu yang lebih lama. Nah, di sini untuk programnya seperti ini kurang lebih, dan ketika dijalankan akan menampilkan output seperti ini. Jadi untuk variabel dari variabel dari description itu akan ditampilkan secara horizontal seperti ini, secara terurut seperti ini. Kemudian di sini adalah transaksi-transaksinya. Jadi seperti itu untuk output dari program yang sudah dieksekusi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan encoding data, di mana untuk proses transaksi, misalkan transaksinya ini memiliki pembeliannya itu sejumlah 0, maka nanti akan menghasilkan outputnya 0.
Kemudian apabila transaksinya ini memiliki jumlah transaksi barang penjualan atau pembelian barang itu bernilai satu atau lebih dari satu, maka untuk hasilnya itu akan dikembalikan adalah satu. Nah, misalkan nih ada transaksi yang melakukan pembelian barang sekitar 10 barang, maka dihitungnya itu tetap satu oleh programnya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada program menghapus kolom postage ya. Nah, untuk kolom postage ini sebenarnya masuk ke dalam program cleaning ya, cleaning data tadi. Karena di sini kita tidak menggunakan variabel apa? Variabel ongkos kirim. Kita tidak menggunakan pada pengimplementasian kali ini. Jadi kita hapus untuk variabel postage-nya. Jadi ketika dijalankan akan menjadi seperti ini, kurang lebih sama ya sebenarnya. Oke, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman yang hilang di sini adalah bagian postage-nya aja. Dan juga ini kan tadi pada output sebelumnya itu nilainya itu 0.0. Jadi pada output setelahnya itu akan menjadi 0 saja setelah dilakukan encoding data tadi. Oke, dilanjutkan dengan inti dari penjelasan kali ini, yaitu adalah pengimplementasian algoritma a priorinya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu yang namanya variable frequent item set. Kemudian kita masukkan program a priorinya. Kita masukkan lagi variable group set dengan minimal support 0,07. Nah, ketika program ini dijalankan, nanti hasil eksekusinya itu akan menampilkan item set dengan support nilai 0,07 atau lebih dari 0,07. Dan untuk nilai yang dari 0,07 ke bawah itu tidak akan ditampilkan pada eksekusi kali ini. Nah, kemudian kita membuat association rules-nya di sini. Nah, untuk rules-nya di sini kita masukkan variabel-variabel. Yang pertama itu adalah frequent item set. Di sini kita masukkan variabelnya. Kemudian untuk leave rasionya kita masukkan nilainya adalah 1. Jadi nanti akan ditampilkan di sini untuk item set yang memiliki leave rasionya itu adalah 1, maka akan ditampilkan di sini. Jadi akan ditampilkan sekitar kurang lebih 26 dataset di sini ya. 26 item set maksudnya ya. 26 item set di sini akan ditampilkan berdasarkan leave rasionya itu adalah 1. Oke, selanjutnya kita lakukan filterisasi lagi agar datanya itu lebih sedikit lagi atau lebih padat lagi dengan menggunakan rules leave-nya itu bernilai lebih dari 6 atau lebih dari sama dengan 6, dan confidence-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0,8. Oke. Jadi nanti akan difilter lagi nih dari 26 data ini, akan difilter lagi sesuai dengan rules-nya. Apabila leave-nya 6 dan confidence-nya 0,8, maka pada eksekusi ini akan ditampilkan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari program implementasi algoritma a priorinya. Apabila penjelasan dari saya kurang dapat dipahami, mohon maaf sebelumnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.